Baiklah, saya akan mereview materi dalam satu bab oleh saya, Sartika Simbolon. Pernahkah kalian memakai pakaian hitam di siang hari yang panas? Jika pernah, bagaimana rasanya? Pasti sangat panas. Mengapa? Ini karena warna hitam menyerap semua cahaya atau sinar yang jatuh mengenai hingga benda tersebut akan menjadi panas. Inilah yang disebut dengan radiasi benda hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Benda hitam memiliki penyerapan radiasi besar atau nilai emisivitas adalah 1. Intensitas radiasi benda hitam. Pada gambar 1, spektrum radiasi kotak hitam ini bisa kita lihat di sumbu S ialah panjang gelombang atau nanometer, dan di sumbu Y adalah intensitas radiasi atau kilojoule per nanometer. Spektrum radiasi bervariasi tergantung temperatur kotak hitam. Nah, bisa kita lihat ada temperatur yang menuju 2500 Kelvin, T menuju 4000 Kelvin, dan T menuju 4500 Kelvin, serta T menuju 5000 Kelvin. Dan yang paling tinggi ialah T menuju 5500 Kelvin. Semakin tinggi temperatur, maka intensitas maksimum bergeser ke arah negatif sumbu S. Dengan kata lain, semakin tinggi temperatur kotak hitam, semakin tinggi energi radiasi yang dipancarkan, atau energi radiasi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Spektrum radiasi kotak hitam ini dipublikasikan oleh Max Planck pada tahun 1901. Nah, pada hukum Stefan Boltzmann, Joseph Stefan, di sini ada hukum Stefan Boltzmann. Menurut Joseph Stefan, dia melakukan eksperimen untuk mengetahui karakter universal dari radiasi benda hitam. Ia menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya, sehingga dia dapat merumuskan bahwasannya intensitas total adalah E, di mana E adalah koefisien emisivitas yang kurang dari 1, dan ketetapan Stefan Boltzmann, simbolnya seperti ini, di mana ketetapannya ialah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W meter pangkat min 2 K pangkat min 4 dikali dengan T pangkat 4, sehingga ia menghasilkan P per A, di mana P adalah daya radiasi dan A adalah luas permukaan benda. Dalam hukum pergeseran Wien, untuk sebuah benda hitam berlaku suatu hubungan antara panjang gelombang dengan suhu mutlak yang dinyatakan, yaitu delta M dikali T sama dengan C, di mana delta M adalah panjang gelombang, T adalah temperatur termodikal benda, dan C adalah tetapan pergeseran Wien, di mana ketetapannya 2,898 dikali 10 pangkat min 3 dikali M dikali. Nah, di sini ada contoh dari radiasi benda hitam. Soalnya, sebuah benda yang berwarna hitam, E sama dengan 1, memiliki luas permukaan 100 cm persegi dengan suhu 2000 Kelvin. Apabila konstanta Stefan Boltzmann sebesar 5,670 dikali 10 pangkat min 8 W M pangkat min 2 K pangkat min 4, maka radiasi benda hitam yang dipancarkan oleh benda tersebut tiap satuan waktu adalah sebesar berapa watt.
Di sini kita masukin ke dalam diketahui ditanya penyelesaian dan jadi diketahuinya ialah E sama dengan 1 dari soalnya, dan hukum ketetapan Stefan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W dikali M dikali pangkat min 2 dikali K pangkat min 4, di mana A itu ialah 100 cm persegi. Maaf, ini salah ketik. Dan T ialah 2000 Kelvin. Ditanya P. Jadi kita mendapatkan rumus ini dari yang penjelasan saya sebelumnya, di mana I total ialah E dikali ketetapan Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4 sama dengan P per A. Jadi kita bisa memindahkan rumus sehingga menjadi E dikali ketetapan Stefan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Karena semua sudah diketahui, kita tinggal memasukin ke dalam rumusnya, di mana E adalah sama dengan 1, ketetapan Stefan Boltzmann adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8, dan A itu ialah 1000 cm persegi, M pangkat 2 dikali 10.000 cm pangkat 2. Mengapa ini bisa dikalikan seperti ini? Kita akan merubah cm persegi dirubah menjadi meter persegi, sehingga ia dibagi oleh 10.000 cm persegi dan dikali dengan suhunya ialah 2000 Kelvin dipangkat 4-kan. Ketika kita mengkalikan, menjumlahkan 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 menghasilkan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini hasil dari perkalian ini ialah 1/10 dikali 1,6 kali 10 pangkat 13. Sehingga kita mendapatkan bahwasannya P sama dengan 90.720 watt. Nah, ini adalah bencana ultraviolet, disebut juga dengan bencana Rayleigh-Jeans. Ini yaitu suatu peramalan klasik yang dibuat pada abad ke-19 bahwa benda hitam ideal pada kesetimbangan termal akan memancarkan radiasi dengan daya tak hingga. Walaupun ramalan ini terbukti salah, berdasarkan pengamatan, ramalan ini merupakan tanda-tanda awal adanya masalah pada fisika klasik pada zamannya. Pada tahun 1900, pemecahan Maxwell terhadap masalah ini bermuara pada bagian-bagian awal mekanika kuantum. Ini adalah grafik UV Kastarov. Kita dapat melihat berbagai benda karena cahaya yang mereka pantulkan. Pada suhu ruang, radiasi termal ini paling banyak terdapat dalam daerah spektrum inframerah, pada daerah di mana mata kita tidak lagi peka. Bila benda tersebut kita panasi, mereka akan mulai memancarkan cahaya panas. Nah, sebagai contoh, sepotong logam yang dipanaskan mula-mula tampak mengejar dengan memancarkan warna merah tua, dan jika terus dipanaskan, warnanya berangsur berubah menjadi semakin kuning. Radiasi yang dipancarkan benda biasanya tidak hanya bergantung pada suhu, tetapi juga terhadap sifat-sifat lainnya, seperti permukaan dan materi penyusupnya. Radiasinya bergantung juga pada apakah ia memantulkan atau tidak memantulkan radiasi dari lingkungan sekitar yang jatuh padanya. Tinjau suatu benda dengan seluruh permukaan hitam. Jika benda seluruh hitam, maka benda tersebut tidak akan memantulkan radiasi yang mengenainya. Kita generalisasi lagi. Objek tersebut sebagai benda hitam, khusus seperti sebuah kotak logam dengan lubang kecil di
salah satu isinya. Perhitungan klasik dari energi radian yang terpancar pada setiap panjang gelombang ini akan menghasilkan sebuah rumusan yang dikenal dengan rumus-rumus Rayleigh-Jeans. Jika dibandingkan hasil rumusan ini terlihat ada gambar yang berwarna biru terhadap data hasil percobaan warna merah. Akan terdapat perbedaan yang mendasar. Intensitas radian yang dihitung dengan menggunakan rumusan Rayleigh-Jeans tampak menghampiri data percobaan untuk daerah panjang gelombang yang panjang. Akan tetapi, pada daerah panjang gelombang pendek, teori klasik ini akan sama sekali gagal. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans pada daerah panjang gelombang pendek ini disebut dengan bencana ultraviolet. Rayleigh-Jeans membuat sebuah persamaan mengenai densitas energi benda hitam dengan persatuan frekuensi di mana UV sama dengan 8V kali F pangkat 2 per C pangkat 3 dikali K dikali T. Dengan ketetapan K pada persamaan 3 di atas merupakan ketetapan Boltzmann yang bernilai K sama dengan 1,3807 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui fakta matematis yang mencengangkan pada persamaan yang berhasil mereka temukan. Mereka sebut fakta matematis ini yaitu bencana ultraviolet. Persamaan yang berhasil dibuat oleh Rayleigh-Jeans mampu meramalkan distribusi benda hitam dengan sempurna untuk gelombang dan dengan frekuensi rendah. Tidak untuk frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi, mereka menemukan fakta matematis bahwa radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar sekali, bahkan tak terhingga. Inilah yang disebut dengan teori bencana ultraviolet. Jadi, pada frekuensi dekat dengan frekuensi ultraviolet ini, sekitar 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz, distribusi energi radiasi benda hitam persatuan frekuensi akan bernilai sangat besar sekali, tak terhingga. Jika ini terjadi, maka radiasi benda hitam akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Saat duduk di terik matahari, atau duduk di dekat perapian, atau bahkan duduk di dekat secangkir kopi panas hitam, tubuh kita akan terbakar oleh radiasi yang dipancarkan olehnya. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya, saat duduk di bawah terik matahari, atau duduk di dekat perapian, atau duduk di dekat kopi panas hitam, tubuh kita biasa saja, tidak terbakar oleh bencana ultraviolet yang sudah diramalkan oleh Rayleigh-Jeans. Itulah artinya gagasan klasik harus diragukan kehasilannya. Fisikawan yang memberikan interpretasi dengan benar mengenai radiasi termal adalah Max Planck 1898 sampai 1947. Max Planck itu mengungkapkan bahwa osilasi atom hanya dapat menyerap atau memancarkan kembali energi dalam bentuk paket atau kuanta. Dalam energi Planck, setiap osilator bisa memancarkan atau menyerap energi hanya dalam kuantitas perkalian integer dari energi, dan ramalan ini disebut juga bencana ultra ungu, karena radiasi ultra ungu memiliki frekuensi tertinggi dari semua radiasi
yang dikenal pada saat itu sinar X dan sinar gamma belum ditentukan. Sejak munculnya istilah ini, istilah yang sama digunakan juga untuk sifat yang mirip, misalnya dalam elektrodinamika kuantum yang disebut juga divergensi ultraungu. Sekian materi yang saya pahami dalam satu bab. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan pemahaman saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.